Pak Nukiman, Pak Tulus, Bapak-bapak dan Ibu semua yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah ya. Pertama tentu kita bersyukur dulu bahwa kita diberi kesempatan dan juga semangat ya, semangat bersilaturahim di antara kita yang punya ide yang sama, yang ingin memberikan kontribusi kepada Indonesia yang lebih baik, dan mudah-mudahan ini yang menjadi kekuatan kita sehingga semangat kita tuh memberi umur yang lebih panjang, karena setiap hari menjadi penting bagi kita sampai tujuan yang tercapai. Dan jaringan ini perusahaan tidak hanya akan berhenti di sini saja ya, kata orang, karena jaringan yang berharga dan itu juga yang memberi kemudahan dalam rezeki dan dalam berbagai kesempatan serta. Jadi kita syukuri pertemuan ini dan tentu kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita yang telah memberikan teladan dan juga memberikan langkah-langkah jalan-jalan yang harus kita tempuh yang masih relevan walaupun 14 abad yang lalu. Rekan-rekan sekalian, saya kebetulan diminta untuk membantu di Timnas sebagai Dewan Pakar. Jadi karena banyak teman-teman di sana, saya mengiyakan walaupun ini dengan risiko yang cukup banyak juga. Saya terpaksa mengundurkan diri dari beberapa jabatan yang relatif netral, karena dengan saya memberi warna itu berarti saya sudah tidak boleh lagi menjadi jabatan-jabatan yang kondisinya tuh harus netral gitu. Ya untung aja pemilih Yayasan belum mencat saya ya. Tapi itu konsekuensi dari sebuah perjuangan. Tapi saya lihat, saya mengenal Pak Anies ini udah cukup dalam gitu ya. Sebagai latar belakang mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan sebagian. Pada saat dia baru jadi rektor Paramadina, dia masih sangat muda. Saya sudah jadi dirjen Dikti waktu itu. Jadi saya pelajari gerakan-gerakan beliau ini memang kreatif, inovatif, dan visioner gitu. Jadi pada saat kita di pendidikan tinggi sedang berusaha payah mencari bagaimana cara menjangkau anak miskin supaya dapat kesempatan di pendidikan tinggi, ini kan disebut oleh semua presiden, semua pelita, semua dulu GBHN, dan sekarang RPJMN disebut-sebut ini, tapi langkah konkretnya kadang-kadang nggak betul kelihatan, kecuali menyediakan beasiswa. Itu kan sudah oke lah, tergantung keuangan negara. Tapi potensi yang besar di masyarakat ini belum terjadi. Nah, waktu itu Pak Anies saya tertarik mempelajarinya, dia membuat profil anak-anak ini. Jadi anak-anak dengan keluarga tertentu, dengan prestasi tertentu, dengan motivasi tertentu, dengan struggle tertentu dalam hidup bersekolahnya, itu diprofilkan. Kemudian mereka ini yang diundang untuk menjadi mahasiswa di Paramadina, tentu tetap dengan sebuah seleksi, dan ini yang ditawarkan kepada CSR perusahaan. Mereka CSR perusahaan karena dia tidak merasanya membantu ke Paramadina atau membantu kepada Pak Anies saja, tapi dia sudah ngeklik karena membantu anak yang sudah dilihat profil itu. Dan yang menarik, Pak Anies berhasil tidak tiap bulan dibayar ke anak, jadi diberikan selama 4 tahun itu langsung ke Paramadina. Jadi bayangkan endowmentnya tuh bilang, jadi kalau dapat misalnya 200 anak, 200 kali 4 tahun, itulah biaya yang langsung diberikan. Nah dengan itu dia punya leverage untuk memastikan anak ini sekali terpilih sampai tamat, membuat yang lainnya bersemangat karena contohnya ada, diantar sampai ke gerbang istilahnya garnasi gitu ya. Dan ini akhirnya saya undang Pak Anies ini untuk presentasi di forum rektor untuk menyajikan ide ini. Nah waktu dia mengembangkan Indonesia Mengajar, karena tadi itu orang miskin kan jangan sampai tidak punya masa depan, jangan sampai tidak dibiarkan bermimpi dan malah didukung untuk mampu bermimpi dan kalau bisa setapak demi setapak merealisasikan mimpinya. Nah ini kan ide beliau juga waktu sebagai kelanjutan daripada mengembangkan beasiswa tadi. Jadi memberikan mimpi-mimpi kepada anak-anak di daerah yang mungkin yang sekitar dia itu ya petani yang ada atau nelayan yang ada. Jadi mimpi dia itu ya seperti orang tuanya, seperti temannya, seperti kakaknya, tidak pernah keluar dari itu. Nah dia berharap mendatangkan anak-anak muda yang sudah selesai, kalau bisa sudah selesai dari pendidikannya, dari perguruan tinggi terbaik diharapkan karena dia sudah punya modal awal, kemudian memberikan mimpi itu kepada anak-anak di daerah-daerah terpencil. Caranya gimana? Ia mendekatkan narasumbernya kepada anak-anak itu dan hidup bersama dengan mereka. Jadi karena itulah lahir konsep Indonesia Mengajar itu, membawa anak-anak
lulusan ITB, IPB, UI, Gajah Mada, UNAN, UNER, USU segala macam, UNHAS, agar mereka baik sebelum bekerja ataupun sudah bekerja menunda pekerjaannya itu karena setahun untuk mengabdi di desa-desa tadi. Desanya udah dipetakan dulu nih. Waktu itu ada 22.000 desa terpencil, nanti di ranking berdasarkan tingkat keterpencilannya dan tingkat kesulitannya, dan itu yang di sasaran. Nah waktu itu dia kesulitan untuk masuk kampus-kampus besar. 10 besar nasional itu tidak terlalu tertarik dan tidak melihat ini sebagai suatu yang baru gitu ya. Jadi Pak Anies beritahu saya, ini saya sulit masuk kampus-kampus besar ini katanya. Jadi akibatnya kami, leverage kami menerima dosen mengajar itu ya dari kampus-kampus di luar kampus besar. Padahal bagi dia selain anak-anak di kampus besar ini juga punya kelebihan, tapi juga gemanya bahwa kampus-kampus selain dari kampus yang sudah ada, yang besar juga terlibat. Akhirnya saya komunikasi dengan para rektor menjelaskan ide ini sangat bagus. Akhirnya masuklah Indonesia Mengajar ini ke menjelaskan kampus-kampus sehingga anak-anak yang tahun keempat itu sebelum dia tamat dia sudah ngerti dan baru mulai mengalir lamaran-lamaran dan selektivitas semakin tinggi. Nah kemudian saya tarik lagi, dia punya ide waktu saya sudah jadi wakil menteri, malah waktu Dirjen Guru, dia punya pertama adalah parenting ya. Bagaimana keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk mendidik anak. Dan seberhasil apapun kita dalam dunia kerja kita, kalau pengasuhan kita ya tentu laki-laki dan bapak dan ibu tentu sama gitu ya, dan tidak dimulai di rumah tangga, itu tidak akan berhasil. Nah mungkin menunggu di sekolah, apalagi makin tinggi, makin terlambat untuk bangun karakter. Nah waktu itu saya melihat ide ini, dan waktu dia jadi menteri, dia buat direktorat khusus, direktorat pembinaan pendidikan keluarga. Kemudian Bu Ferry sendiri kan memang sangat aktif di pengasuhan ini. Dan sebetulnya kalau dia dapat kesempatan lebih luas ya, ide ini sebenarnya sangat ditunggu untuk membangun karakter anak sejak dari usia ini. Nah kemudian dia menghargai guru. Caranya sederhana. Guru ini Bapak sih katanya, kita jadikan dia luar biasa ya. Caranya gimana? Pokoknya kalau antri, kalau ada yang tahu nih guru nih, silakan guru. Kalau di pesawat kasih diskon. Jadi Garuda berbagai perusahaan-perusahaan itu dengan lobby Pak Anies ini dapat 10%. Guru tinggal menunjukkan KTP guru aja. Iya. Itu di Garuda, di mana. Dan itu kan contoh yang merubah opini orang tentang dunia pendidikan. Iya. Kemudian dia kombinasi dengan kewajiban orang tua, dan dia mulai dengan dia sebagai Menteri Pendidikan untuk datang mengantar anak dengan istri atau suami pada hari pertama sekolah. Itu aja satu cukup katanya. Tanda bahwa orang tua tanggung jawab sangat penting melalui penting dari sekolah, tentu menghargai peran sekolah dengan mengantar, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sekolah. Dan menurut saya ini kalau gemanya ini bisa diteruskan ya, dan kita harus jual ini harusnya yang menjadi dasar kenapa kita punya harapan pada dia, karena dia tidak lagi berteori, dia sudah melakukan. Cuman waktu itu pendek sekali waktu dia jadi menteri, tapi waktu di DKI dia sudah mulai melakukan beberapa hal. Nah dalam konteks itulah menurut saya, karena ini kan ratusan mungkin ribuan dan malah belasan ribu orang bergegap gempita untuk memperjuangkan kemenangan dari Pak Anies ini. Kadang-kadang ini kan bersinggungan, bertabrakan, tidak sinkron segala macam. Jadi saran saya pertama, kita sebagai individu aja dulu. Jadi sebagai individu baik di Fagi maupun di Forum Doktor maupun nanti di Forbes ya, Forbes relawan, bagaimana masing-masing individu kita punya bahan yang memadai untuk kalau kita ragu-ragu, kita bisa lihat lagi bantu bahwa kita tidak salah milih nanti. Kalau ada orang bertanya dari keluarga dekat maupun keluarga jauh, kita dengan jernih menjelaskan, ya kan? Paling tidak misalnya contoh di pendidikan aja dulu, yang bidang kita. Dan kalau memang ada kemungkinan kita mempenetrasi PDW album kita di tempat-tempat lain atau orang-orang yang bisa menyebarluaskan, tapi bahan-bahan ini sudah dikurasi, tidak sama-sama, tidak hoax, tidak terlalu membela-bela diri yang meragukan orang, tapi betul-betul jernih, faktual, dan tiba Nurdin katakan itu secara legal tidak bisa dimainkan. Nah,
Jadi kalau ini bisa kita lakukan, berapa guru? Misalkan kan sekarang guru 3 juta. Kalau kita lihat pensiunan aja, misalnya tadi rata-rata kita kan pensiun sekitar 40.000, taruh kita bulankan 50.000. Jadi kalau 10 tahun, kan berarti ini ada 500 juta yang sebetulnya mereka belum masuk kepada PGRI atau tidak masuk lagi, tapi sedang menunggu pemeranan. Jadi melalui pagi ini ada 500.000 guru-guru yang sebenarnya siap kita sebut. Cuma bagaimana caranya? Karena kita jauh, kita tidak banyak. Tapi kalau kita mulai raba-raba di provinsi mana, kemudian bagaimana mereka menjangkau kabupaten mana. Tapi karena raba-raba kita tidak punya biaya dan waktu ya. Tapi apa yang kita belas ke mereka dan terus menerus. Dan jangan terlalu banyak isunya. Kalau memang daya serap mereka setengah hari satu isu, ya, jadi di isu yang dikurasi, jangan hanya TikTok apa aja yang disajikan, tapi kasih narasi ada 1-2 paragraf, baru disampaikan video pendek, ada podcast pendek atau sosial media yang lain. Tapi narasi ini perlu, dan narasi ini yang saya kira kurang ada sekarang. Itu media-media itu dibombardir dengan berbagai hal. Tapi karena banyak dan orang nggak ngerti apa yang akan ditawarkan oleh media itu, hanya kadang-kadang nggak dibuka, jadi hilang kesempatan. Dan itu bisa sehari itu bisa ribuan kan muncul di depan kita. Nah kalau kita anggap dari ribuan tadi, kita pilih yang untuk pendidikan, misalnya hari ini apa satu hal, dan kemudian kita kasih narasi sudah dikurasi, kemudian ini kita belas berapa banyak yang jaringan ini yang bisa kita kenali. Karena dibolehkan tidak ada biaya, tapi bisa sampai ke keluarga guru, bisa guru sampai ke WA keluarganya, bisa ke muridnya, bisa semacam. Tapi apa bahannya? Nah, apakah forum guru bisa untuk isu pendidikan ini? Kalau kita pilih aja misalnya 20 isu yang terpenting di pendidikan, 20 isu mulai dari akses, relevansi, pemerataan, kemudian inovasi. Kalau kita pilih 20 isu itu, ini bukan programnya, tapi bagaimana menunjukkan bahwa Pak Anies bukan lagi baru akan merencanakan. Assalamualaikum. Ini kayak sidang kabinet ini ya. Harus berlawan semua. Terima kasih nih, mari Bro. Pak Dirman nih. Masya Allah, kok tambah muda kelihatan ya. Masalah Bapak sih. Gimana? Mari. Bapak sini aja. Iya. Nah, jadi saya teruskan dulu ya. Jadi menurut saya pertama kita mulai memilah-milah informasi yang kita terima di diri kita. Kemudian kita adakanlah tingkat pribadi perankingan mana yang buat kita cukup baik atau atraktif ini. Kalau ini kita sepak luaskan. Nanti forum guru bertemu secara reguler dan itu tidak perlu fisik, bisa online untuk meranking. Menurut forum sudah mendengar dari banyak tempat mana media ini, apakah itu ya TikTok kah, atau podcast pendek kah, atau video atau infografi, apa aja yang menurut kita ini kita masukkan ke dalam tabungan informasi yang sudah kita kurasi yang siap kita sebarluaskan. Nah tentu kalau dapat ada perankingan lah. Ya kalau tadi isunya guru, nanti kita lihat isu yang lain-lain yang nanti di forum dokter tentu akan lebih luas. Dan kita di pendidikan misalnya, karena tadi 3 juta yang sekarang eksis dengan keluarganya, ya kalau 4 dari 3 juta itu 3 aja yang pemilih, istrinya atau suaminya 1, tambah anak 1 aja rata-rata, jadi berarti kan sudah 9 juta. Belum lagi pengaruhnya pada yang lain, ya kan, pada murid tadi dikatakan, pada alumni dan seterusnya. Nah tambah tadi yang 500.000 yang ini kan masih mimpi lah, tapi ada sekarang orang yang memang dirinya adalah alumni guru dan dia pasti bangga dengan status itu. Sekarang kalau dia ingin berjuang membantu Pak Amin, nah apa? Gimana cara kita memudahkan perjuangan dia tanpa perlu biaya, tanpa perlu waktu yang berbelit-belit, tapi secara orkestratif memberikan informasi tadi terus-menerus sampai hari H pemilihan. Dan kita juga harus berpikir mudah-mudahan menang 1 putaran. Tapi kalau tidak, nanti misalnya 2
dua yang menang, ini kan berdarah-darah benar ini. Iya. 3 bulan itu. Nah itu akan memerlukan energi yang lebih besar lagi. Tapi kita udah punya pengalaman dan bagaimana penetrasi ke rumah tangga di Indonesia itu ada 73 juta rumah tangga. Jadi bayang kita 73 juta ini harus sampai dari informasi-informasi yang sudah kita kurasi tadi dengan pengantar yang atraktif dikaitkan dengan kelebihan, keunggulan, integritas atau track record dari Anies, ya dari Amin, tapi juga membantu dia untuk meyakinkan dirinya kalau diserang, dikritik segala macam, dan mulai dia meyakinkan anggota keluarga kah, anggota masyarakat kah, muridnya kah, atau apapun yang bisa dia jangkau. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, sekarang kan pertengahan Februari, jadi kita punya 2 bulan 15 hari lagi. Dalam 2 bulan 15 hari, bisakah forum alumni guru ini pagi ini segera merapatkan barisan? Nanti kita bertemu aja virtual kan, tapi langsung kita buat mana wilayah-wilayah yang sudah terbentuk, bagaimana meyakinkan mereka, dan mereka tentu punya ide pula menjangkau ke bawah, kemudian bisakah mereka menjangkau juga kabupaten kota, walaupun 1-2 orang aja dulu tidak apa-apa, asal ada. Nanti di posko besar Weli dibuat bagaimana peta daripada aktivis kita ini, ya walaupun 1 orang per kabupaten, 1 orangnya dulu, tapi ada, dan melalui dia kita menjangkau makin lama, makin masif, makin dalam, sehingga tadi 3 juta guru dengan 500.000 alumni tadi, dan dengan ekosistemnya target kita akan kita capai. Tapi Tuhan nanti yang kita apa bisa capai atau tidak. Nah, nanti konten-konten, kalau ada konten yang menurut Bapak dan Ibu belum ada tapi diperlukan, nah ini kita minta kepada tim kreatifnya, tim nasional nanti untuk membuat. Atau ada menurut Bapak Ibu sudah agak bagus tapi belum sempurna, masih kurang baik dari pandangan seorang guru atau teman-teman guru ya dan ekosistem pendidikan. Nah kalau itu akan membantu tim nasional untuk melakukan konten-konten yang lebih relevan, karena kita tidak mulai dari nol. Bapak dan Ibu adalah orang yang sudah dulu pendidikan, tahu tentang pendidikan, punya jaringan pendidikan, dan sekarang gimana mengalirkan ini kepada Anies, pada tim nasional, dan dari tim nasional kita kolaborasi, dan kita target kita dari 3,5 juta guru dengan keluarga, dan bagaimana menjangkau 73 juta keluarga ini. Paling tidak dengan informasi itu. Nah, yang terakhir, saya besok rapat timnas, terutama Dewan Pakar. Nah, saya diminta juga jadi narasumber. Saya tadi tertarik sekali dengan apa sampaikan Pak Nurman tadi, masalah tim hukum ini. Ya, saya memang Pak Aditya itu ada di dalam, tapi saya nggak tahu apakah memang di klaster tim pakar ini ke dalam kelompok-kelompok yang memang punya tadi itu kan sangat jelas ada langkah-langkah yang bisa segera disusun melalui terlambat ya. Nah, nanti saya akan sampaikan. Jadi kalau bisa ada dicoret-coret sedikit, Pak. Dan itu kan tim itu kan dinamis. Anytime sebenarnya bisa diperbarui. SK-nya yang kurang efektif akan dilepas, yang perlu baru dimasukkan. Jadi itu bukan barang mati ya, bukan sebuah SK yang sekali jadi, tapi itu adalah dinamis sesuai dengan perkembangan. Jadi kalau nanti dari tim pakar sesuai dengan bidangnya, misalnya mencoba pula bermain di ide bukan program yang teknikal yang membuat orang bosan dan bukan masanya sekarang, tetapi ide yang meleverage siapa Anies, apa idenya, apa track recordnya, dan apa bukti-bukti. Salam dari jadi untuk itu saya ingin justru mendengar apa kira-kira ide Bapak dan Ibu yang mungkin besok itu bisa saya sampaikan, atau karena besok itu kami yang beberapa itu waktunya cukup pendek, tapi kalau ide ini ada, saya antar pintu masuknya dulu. Kalau memang nanti ada klasterisasi dari Dewan Pakar, kita nanti bisa hubungkan antara klaster Dewan Pakar dengan ide-ide dari forum sektor ini, forum doktor ini, sehingga nanti mana tahu makin link, dan bisa aja Dewan Pakar itu kan bisa juga diperbarui atau diperkaya ya.
Dan bagi kita masuk atau tidaknya kita ke dalam suatu struktur kan tidak penting. Tapi bagaimana mengalirkan hal-hal yang membantu perjuangan ini dan juga menyerap apa yang dipikirkan oleh berbagai pihak untuk membuat kita makin sinergis, tapi juga dengan kehati-hatian. Karena menurut saya tadi itu kalau kita bisa menjangkau jaringan pendidikan, jaringan kesehatan, karena kami kebetulan saya aktif di IDI juga, dan berbagai organisasi profesi sedang kecewa berat karena undang-undang Omnibus Law kesehatan ini yang menghabiskan peran daripada organisasi profesi. Nah, tapi tentu kita tidak bisa hanya melihat itu sebagai jualan, karena rakyat kan bertanya apakah kesehatan mereka bisa lebih baik, apakah bisa lebih murah, lebih berkualitas, ya kan? Dan bagaimana mereka dijangkau oleh asuransi yang lebih ramah, kalau yang miskin dibebaskan dan seterusnya, dan bagaimana dokter lagi tersedia. Itu kan isu-isu lebih penting daripada hanya peran profesi saja. Nah, karena itu saya nanti di tim pakar akan coba juga membawa teman-teman di kesehatan yang memang kecewa berat dengan undang-undang Omnibus Law ini, tapi bagaimana juga masukan itu tidak terlalu sempit kepada kitanya orang kesehatan, tapi tetap dari pertanyaan besar apa yang bisa dibantukan kepada rakyat nanti dan positioning dari Pak Anies dan timnya. Jadi itu terima kasih, dan saya akan siap sekali mendengar sampai kepada Ibu selesai nanti di mana yang kita alirkan kepada tim nasional. Itu aja dari saya, terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, dari semangat yang diberikan oleh Prof. Fazli ini, dari benak kita muncul ide-ide juga. Kita bisa juga pagi Anies ada TikToknya, Prof. Yeah. Dan juga mohon maaf selama ini baru saya sendiri yang jalanin gitu loh. Tapi ya ada banyak yang tentang video. Nah, jadi ide tentang pendidikan ini, bagaimana Pak Anies itu benar-benar motor dalam pendidikan, idenya sangat brilian sebenarnya. Dan Nina benar-benar makasih ya atas semua ini arahan tadi dan semua saya catat. Dan sudah direkam juga oleh Pak Suhu. Dan kita lanjut kepada Profesor Dr. Habib Abbas, tokoh pendidikan nasional juga mantan ketua Komnas HAM, dan ini Dirjen bapak-bapak kita yang besar-besar ini, kita di sini mendengarkan benar-benar ini ya Pak kita ya, benar-benar ya masukan yang sangat smart dan brilian ya. Kepada Prof, silakan Prof.